Halo Blend, ini adalah salah satu kreasi tumpeng dari my istri tercinta. Siapa itu? Mami Fitri. Yuk order tumpeng cantik ini di mana? Di dapur Mami. Di dapur Mami Plan 86. Oke. Cantik ya? Cantik begini. Rasanya gimana? Oh, pasti dijamin. Endulita maknyus jos gandos istimewir. Tapi harus pesen. Kalau enggak nyesel. Oke, Plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Iya pun. Balik lagi bersama saya Dwi Arel. Kali ini kita ada di segmen bisnis podcast Chow Ekam. Kali ini di studio Chow Ekam kita kedatangan tamu yang cantik guys. Dia owner dari Dapur Mami. Namanya Mbak Fitria Agustina, yang lebih akrab dipanggil Mbak Fitria. Fitria selama di rumah, selain sebagai pengusaha, di rumah ngapain aja nih Mbak? Hanya itu aja sih di rumah. Kegiatannya? Sekarang fokus ke entrepreneur, selain penjualan kue kering, ada tumpeng, nasi kotak, cateringan. Jadi lebih fokus membina tim, di mana tim tersebut adalah tetangga-tetangga yang gak jauh dari rumah. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan buat mereka. Dan alhamdulillah sih sudah berjalan. Ini udah semakin rame, udah semakin banyak peminatnya gitu. Seneng aja gitu bisa nambah-nambah karyawan terus. Kayaknya Mbak ini ngomongnya kayak sebagai pemimpin gitu. Kayak sebelum jadi entrepreneur pernah kerja di mana nih Mbak? Dulu di Bank Danamon. Pernah punya tim mungkin ya guys ya. Oh pantes. Jadi secara nggak langsung beralih jadi entrepreneur ini, meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya. Alasannya apa nih kalau boleh tahu? Ya banyak alasannya. Pertama memang hektik ya, dulu kan waktu zaman kerja harus kerja tuh 8 jam dan sampai malam kadang-kadang ninggalin anak gitu kan, ninggalin suami. Jadi memang harus ambil keputusan lah untuk kerja di rumah tapi tetap mendapatkan income. Menghasilkan income. Nah, mau tahu nih dari sekian banyak produk ya Mbak, kenapa pilihnya kue? Kue tuh dari aku SMP ya, aku udah jualan. Oh memang suka, emang suka buat kue ya. Apa memang gitu? Jadi Mama mungkin ya di rumah gitu. SMP itu aku sekolah tata boga ya. Sekolahnya jurusan memasak. Jadi dari SMP aku udah mulai entrepreneur. Jadi kalau misalkan lagi bulan puasa aku bikin kue dengan ala-ala gitu. Modalnya cuman berapa puluh ribu gitu kan. Terus aku jual ke saudara-saudara terdekat kayak legit, kue kering, dan dulu sudah menghasilkan uang loh dari SMP aku. Gitu kan. Jiwa entrepreneurnya gitu. Ternyata guys nggak karena kejepit jadi emak-emak ya. Biasanya kan kebanyakan kita ini emak-emak nih kalau udah kejepit apa aja dikerjain guys gitu. Nyatanya enggak ya, memang udah skillnya dari sekolah dari ya Mbak ya. Meracik-racik gitu kan. Terus SMA juga pas kerja di bank juga. Jadi kalau pas Sabtu Minggu kan libur dulu bikin kue di rumah. Terus aku jualin di kantor-kantor gitu. Nah pertama kali resign itu jualan kue. Jualan kue tapi tumpeng belum gitu, karena kan lebih sering keluar-keluar, sering ini kan ke kantor-kantor tumpeng jual-jualin kue kering gitu. Terus pas kesininya kok kayaknya spesial juga nih tumpeng gitu ya, lucu kan. Terus aku garnis. Itu aku garnis sendiri semua. Terus jadi menghias apa itu namanya kayak timun gitu ya, dijadiin kembang, garnis gitu ya. Pepaya. Dari SMP udah bisa. Keren banget. Kira nih selain dari jadi owner nih ya Mbak, punya niat buka kelas nggak? Karena garnis itu
kayaknya sulit ya, kayaknya ya gitu. Nggak Kedepannya semua sih orang pengen buka kayak semacam kursus masak ya. Mm-mm. Pengen juga gitu loh. Jadi kelas gitu ya, kelas jadi memasak ilmu ya. yang kita punya nggak harus kita pendam sendiri. Kalau masalah rezeki mah Allah yang ngatur gitu Iya, kan. itu benar Nggak banget usah itu kalau takut masalah gitu loh prinsipnya. Tapi kalau kita bagi ilmu kan dapat pahala gitu kan. Iya, itu Pengen benar buka banget. kelas gitu misalkan 10 orang kelasnya, kelas kursus tumpeng, kursus bikin kue tradisional atau apa gitu kedepannya. Tapi lagi mikirin ininya dulu, lokasi. Karena kebanyakan orang kan di Bandar Lampung ya. Kalau saya kan di Pesawaran. Oh, Jadi- tinggalnya di Pesawaran. Jadi lumayan jauh dan mungkin jauh. orang mikir jauh amat mau belajar gitu. Ya. Kue kering ini kan untuk cuman lebaran ya, apa tiap hari buatnya? Enggak, khusus lebaran. Khusus lebaran aja. Lebaran Jadi tuh resellernya udah banyak. Dari Bandung, Bogor, Depok, Bekasi, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tulang Bawang, oh, sampai ke Lampung Selatan, seluruh Bandar Lampung. Nah itu udah banyak. Itu semua rata-rata satu reseller bisa ambil 200 paket, 200 paket. Karena mereka itu saya ngitung duit kalau saya gede-gede gini guys. Saya ngitung duit guys. karena mereka dapat Banyak komisi mbak dari ini sini duitnya aja ya. lumayan kalau udah 100 Oh iya, kan oh gitu loh. iya, iya benar. Dan Itu jualnya benar gampang banget kue saya nih. Kalau udah nyobain pasti habis, bisa habis gitu kan. Terus beli Kayaknya lagi gitu. harus dicoba deh, boleh ya mbak ya? Kita Boleh, coba ya. heeh. Kita coba deh kayaknya. Dibawain. Sama ngobrol nih aku ini. Kita Ya, coba. seluruh Indonesia nih yang namanya mau lebaran kue namanya nastar. Ini apa ini? Coklat-coklat Choco chip, ring keju ataupun apa? salju. Putri salju itu kan banyak yang buat. Hmm. Kenapa nggak takut bersaing? Oh ya nggak takut lah. Oh nggak takut lah. Oh mbaknya pede sekali. Saya mau tahu itu kira-kira kenapa nggak takut bersaing? Kan Ya. banyak loh mbak, ya kan? Ada yang dari harga sepaket itu Dari 60 murah, sampai yang mahal. Ini paketan kah begini? Iya. Oh Kita berapa kan ini? punya segmen tersendiri. Kita Mm-mm. punya segmen. Alhamdulillah sih kelasku ini walaupun dia harganya nggak terlalu mahal tapi rasanya premium gitu kan. Dengan rasa premium, harganya tidak terlalu mahal dan banyak reseller yang diuntungkan gitu loh. Mereka bisa pakai brands mereka sendiri, bisa pakai merek mereka sendiri untuk mereka mendapatkan income kan gitu loh. Nah ini kan sebenarnya satu potensi dan suatu kesempatan untuk orang-orang kaum rebahan yang daripada nganggur kan, bawa kue saya terus dia duduk-duduk di TK atau di mana bisa dapat income Nambah gitu kan penghasilan. gitu. Jadi saya mah nggak takutnya ya, pasti Allah tuh kasih rezeki lah setiap kerja kelas kita. Nggak mungkin lah orang jualan di pinggir jalan aja banyak, semua dapat pangsa pasar masing-masing gitu kan. benar. Gitu loh. Alhamdulillah setiap tahun malah nambah reseller gitu. Dan reseller yang lama pun bertahan, nggak ada yang mundur gitu loh. Jadi artinya reseller yang sudah 5 tahun ke belakang aja, yang 5 tahun yang lalu aja tetap jualin. Berarti kan kita lihat pangsa pasarnya bahwa mereka ini loh apa sih namanya, order lagi gitu kan. Berarti ya memang diterima oleh tidak masyarakat. mengecewakan ya Iya. intinya ya. Nah nih mbak, mungkin salah satu nggak dikasih logo ya, nggak dikasih nih guys. Jadi kuenya enak tapi nggak ada logonya. Ya. Itu memang membuka untuk teman-teman yang di luar sana untuk ngejual produk mbaknya gitu ya. Jadi reseller ya. Mereka Mbak. bisa kasih mereka sendiri. Hmm. Ada beberapa temen yang pakai nama dia, pakai nama cookies apa gitu loh. Dan mereka beliin hampers, nanti dibeliin hampers jadi cantik, jadi mahal, ya kan? Gitu. Iya. Untuk dijual pasaran konsumennya nih mbak, gitu. Biasanya berapa? Ini biasanya sekitar 180, 160 sampai 75 mereka jual gitu. Iya pasarannya segitu. Hmm. Ini kira-kira naik nggak? Lebaran ini kayaknya minyak mahal. Itu udah naik itu. Oh, udah naik. Saya ternyata nggak tahu pasaran guys, maaf ya. Tahun Oh, lalu udah sekitar naik. 150 orang Oh, jual. Tahun gitu. sekarang 165 sampai 175. Malah. Minyak. Terkendala nggak sama bahan-bahan dari terkendala produk banget ini? gara-gara si minyak semua naik, blue bandnya naik. Minyak ini memang Butternya nakal ya, naik, jadi semua. merepotkan semua, apalagi ibu-ibu seperti kita ya kan. Cewek kamu nanti. Jadi salah satu kendalanya ya Iya, minyak ya, kendala. gitu. Naik, tapi tetap goal lah, insya Allah. Ya sekarang kan udah
perekonomiannya udah bagus ya. Mudah-mudahan ya. Corona juga tetap jalan lah gitu loh. Jalan. Insya Allah semua orang butuh kue lah nanti ke ini ya buat lebaran. Walaupun kadang-kadang kita dimakan sendiri di rumah ya guys, nggak ada tamunya masa. Lebarannya nggak boleh ke rumah tetangga guys, nanti bawa corona katanya. Iya. Tapi tetap pesan kok ya Mbak ya, tetap ada kuenya ya. Di luar dari kue kering Mbak, tadi ada apa namanya, kayaknya ada catering ya gitu, ada tumpeng. Itu tiap hari kah produksinya Mbaknya? Kalau tumpeng tergantung orderan, kadang satu hari nggak ada, kadang satu hari bisa 20 tumpeng. Kadang saya bangun jam 3 khusus untuk bikin tumpeng, pernah nggak tidur sampai pagi, itu khusus misalkan jam 7 harus jadi 7 tumpeng misalkan. Udah kayak ini kan apa itu namanya? Udah kayak angin mobat mabit ya guys. Kalau saya udah kitir-kitir saya kalau kayak gitu ceritanya. Tidur pasti ya Mbak? Enggak, karyawan juga yang dekat-dekat rumah ya pada nginep di rumah gitu kan. Memang mereka nggak nginep di rumah kan, karyawan tuh di sekitar rumah. Ada yang rumahnya di belakang, ada yang rumahnya kira-kira 500 meter, ada yang sekilo gitu kan. Ya pokoknya koordinasi lah, mereka udah pada gesit gitu kan. Jadi kadang jam 12 tuh bikin garnish, tidur sebentar lah 1 jam, terus nanti bangun lagi jam 2 udah mulai apa namanya masak kan. Terus nanti jam 7 udah mulai dikirim-kirim gitu. Kadang sehari bisa 27 tumpeng, tergantung sih momennya ya. Kalau momennya lagi kayak 17 Agustus iya kan, hari-hari apa kan ya, banyak gitu loh. Bener. Tapi insya Allah setiap minggu ada selalu gitu. Kalau boleh tahu nih karyawannya berapa orang nih yang ngebantu-bantu nih Mbak? Kalau sekarang total 15 gitu. Jadi lumayan banyak ya, 15 karena itu. kue-kue ini kan harus banyak, ada shift pagi, ada shift malam mereka. Tapi produksi teruskah ini tiap hari atau Kalau gimana? kue mulai dari sekarang udah buat. Karena nanti kalau nggak bikin nggak cukup waktunya keteter sampai lebaran. Kalau bisa buat kue, bisa cooker, bisa buat tumpeng, bisa buat kue basah juga ya? Bisa, cuman aku nggak ambil. Karena kue basah itu kan butuh waktu yang sangat apa namanya mepet ya, dengan hari raya lebaran ya. Itu udah ini aja dikejar-kejar kayak gini aja udah kayak dikejar-kejar utang kan. Kadang-kadang orang, aku tuh kadang-kadang deg-degan kalau ngomong utang. Kayak gimana gitu ya kan, kok dia kerja kayak dikejar utang katanya guys. Kayak deg-degannya bener-bener gitu ya Mbak ya. Oh ya, oke, baiklah. kayak kesindir gitu ya. Iya, karena emak-emak ini yang dipikirin kan banyak ya kan. Tahu sendiri. Kalau kerjaan aja Mbaknya menghasilkan uang kayak dikejar utang tuh kayaknya capek banget gitu. Ya memang. Oh iya. Kalau udah mau lebaran gitu. ini saya tuh kayak apa ya? Dikejar-kejar kue ini ya Allah. Semua orang jadi mau nggak ngambil sempet buat- dandan kali ya kan, iya, saking enggak. hebohnya kita, terus pakai baju Kadang-kadang tidurnya kerja juga gitu. begadang. Oh. Jadi gini, misalkan dari pagi nih, sisi pagi ini kan bikin kue nih. Nanti jam 4 dia pulang. Terus udah gitu dia buka puasa, masak di rumahnya buat buka puasa. Habis apa namanya? Taraweh, mereka masuk lagi. Itu pulang jam 12 malam mereka. Kalau udah deket hari raya itu mereka yang mau ambil barengan. Kan bingung sayanya. Misalkan, Mbak saya mau ambil ya, punya saya 70 minta paket. iya Nah, misalnya yang ini datang, yang satunya bingung. Mbak, ini mau ambil juga. Padahal saya udah siapin ratusan paket, masih juga habis-habis juga gitu. Makanya sekarang udah banyak yang keep. Maksudnya yang udah ke Udah bisa order lagi. tahun lalu udah nggak kebagian, sampai mohon-mohon gitu kan. Ya jadinya mulai sekarang saya ambil sekarang aja lah, nanti susah loh pasti ngambilnya gitu. Beli kayak mau ngutang. Iya, sebenarnya bukan masalah beli kayak mau ngutang ya Mbak Iya, ya. karena barangnya lagi Saking diolah, larisnya kan? ya kan, banyak. Sedangkan tau lah namanya emak-emak nunggu THR tuh kadang-kadang datangnya malam lebaran guys. Jadi kalau daripada suruh ngutang, Mbak ada nggak Mbak sisanya Mbak 1-2 toples Mana gitu ada orang kan? saya sendiri aja cuma punya nasar toples. Wah, berarti kita harus pesen dari sekarang kalau gitu ya kan ya. Kalau nggak kebagian. Kadang-kadang, kan? maaf ya kok kayak orang sombong banget sih jualan gitu kan. Cuman memang nggak tahu ya kenapa setiap lebaran itu orang kok apa namanya, yang tadinya ordernya sekian, nambah-nambahnya itu di luar ini selalu ekspektasi gitu loh. Terus misalkan, Mbak ini kan aku udah pesan sekian gitu kan, kok aku cuma dapat sekian, ya sabar ya dibuatin dulu. Ada yang nungguin, udah dateng, nasarnya masih panas, tiup-tiupin gini.
sampai kayak gitu saking gitu kan. Ya kayaknya harus jadi reseller itu kalau kayak gitu. Ya kan enak guys kuenya gitu. Kalau dengar nego yang di belakang tadi itu ngomong harga ini, lumayan duitnya. Banyak sih teman-teman saya yang barusan usaha ya. Mbak, aku mau sih bisnis kue Mbak. Ya udah sini ambil testernya, tak modalin tester kan. Ambil tester, terus mereka duduk di TK atau di ke mana? Ke tempat rumah sakit ditaruh testernya. Alhamdulillah pulang-pulang tuh bawa list kan. Nah itu kadang-kadang tuh nambah setiap mau deket lebaran. Jadi tahu-tahu mereka bisa menjual tuh sekitar 10 juta penjualan. Padahal baru kan belajar jualan loh. Kata saya kayak gitu kok. Ini juga ya kata saya. Padahal baru belajar dan basicnya mereka tuh nggak pernah jualan loh padahal. Tapi kok pas jualan kue saya kok laris gitu kan. Karena memang kita menjual pada suatu momen yang memang lagi dibutuhkan. Benar, gitu. benar. Juga harganya itu sesuai, udah gitu rasanya guys, gitu. Kadang-kadang emak-emak ini kan teliti banget ya kan. Beda 1.000 aja kalau harganya ini geser guys. Emak-emak ya kan gitu. Nah ini kalau udah harganya murah, rasanya itu guys kayak apa namanya, kue rumahan. Tapi lebih apa ya, kalau yang aku beli yang kemarin-kemarin ya Mbak gitu, kayak stoples gini nih harganya sampai 50 ribuan, 50 sampai 60 gitu. Nah ini harganya gitu guys. Jadi ya kayaknya agak mulai berpikir untuk ngegeser juga kayaknya saya guys. Ngelihat di tempat lain malah ada yang 100 ya, agak gede dikit gitu kan gitu. Iya, biasanya 50 60 sih segini tuh kalau udah mau deket-deket lebaran. Ini penuh ya, ini enggak. Ini banget. Nah Mbak, balik lagi nih ke produksi. Untuk penjualannya Mbak, di medsos kah ada? Ada. IG-nya? Ya, ada. Kalau boleh tahu IG-nya? Dapur Mami _86. Sekolah 86. Nanti ditulis ya guys. FB-nya? FB-nya belum ada. Sama sih Dapur Mami juga, cuman jarang upload ya. Jadi intens di IG ya? FB itu jauh-jauh ya, maksudnya rata-rata yang di Jawa, yang di mana gitu kan. Bingung juga saya kalau jauh-jauh gitu. Benar. Temannya gitu. Kalau di IG kan di sekitaran gitu banyak. Benar. Nah, untuk nomor HP-nya nih, kali ada yang mau reseller teman-teman itu, boleh disebutin Mbak? 0811 720 6996. Oke, nanti kalau kelewatan ada di deskripsinya ya guys ya. Oke. Ada di organisasi atau apa? Pernah ikut UMKM atau apa gitu, pernah kah? IWAPI saya tergabung di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Loh, kalau tergabung di organisasi kok saya terkejut gini. Kenapa kok Mbak nggak buat itu perizinan? Belum sih, padahal gratis belum, loh guys itu. Belum, sayanya yang belum bikin, mungkin sayanya terlewat mungkin. Terlalu asik. Karena saya kan kalau NIB atau apapun nggak ada juga? Belum ada. Ya, jadi mungkin nanti kedepannya dia buat lah gitu. Cuman saya tuh karena kan untuk lebaran nih momennya memang pas 3 bulan ini, jadi mungkin nggak kepikir kesini-sininya karena sebelumnya kan kalau nggak lebaran hanya tumpeng kan gitu. Jadi udah lewat tumpeng, udah kesini lebaran mungkin lupa gitu. Iya benar. Dan untuk ngomongin masalah ini ya, karena perizinan belum, jadi kita flashback balik. Udah berapa lama Mbak usaha ini? Usaha Mbaknya di Dapur Mami. Sekitar 6 sampai masuk 7 tahun. Banyak terkejut saya guys. 6-7 tahun dan tidak punya perizinan, udah produksinya banyak. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Nanti ke depannya bikin. Nanti ke depannya bikin. Mbak Fitri. Saya agak menarik napas. Entrepreneur kita ini luar biasa sekali guys ternyata. Apa karena takut ada pajaknya tak? Enggak. Enggak tahu karena saya mungkin berpikirnya ini aja sih, karena tadi nggak pakai label ya. Gitu tadi kan. Jadi nggak kepikiran label, ya untuk itu. Saya kan nggak punya seperti contohnya kayak misalkan kue nyonya apa kan ada label, ada depkes, ada apa nah gitu itu ya. maksudnya saya nggak pakai label gitu. karena Halal dari segala zaman, macam karena gitu dari ya. zaman dulu semua
reseller tadi itulah gitu loh. Jadi bener. mungkin nggak kepikiran sampai situ kali ya gitu. Mungkin karena diambil ke rumah ya Mbak, nggak Mm-mm. kepikiran untuk misalnya ditaruh di toko Nggak. atau kemana, jadi nggak kepikiran untuk Nggak. buat itu Mm-mm. perizinan. Semuanya orang jualin lagi gitu. Mm-mm. Mereka kasih merek lagi. Bener banget itu, pantas nggak kepikiran. Jadi kayaknya pembuat gitu. Contohnya lah seperti misalkan seperti pisang ya, Mm-mm. pisang keripik pisang. Mm-mm. Kan ada sih orang distributor A, Mm-mm. terus mereka merekin sendiri kan. Mm-mm. Gitu. Curah ya? Curah kayak Curah. semacam gitu. Nanti Iya. si A merekin si apa, ini merekin merek Iya, apa. itu banyak gitu. yang seperti itu, Mm-mm. banyak yang seperti itu sih. Jadi Sistemnya seperti itu. iya, nggak produksi sendiri ya, Mm-mm. tapi mereka reseller lah ngejualin. Iya. Pakai gitu. Nah, sekarang ada model tumpeng mini-mini dulu ya, Iya. kecil-kecil. Ada juga sih. Oh, buat juga kayak Ada. gitu. Kalau boleh tahu nih kisaran harga tumpeng deh. Dari 300.000 sampai jutaan, tergantung dia butuhnya untuk berapa orang. Misalkan buat acaranya mau untuk 25 orang, 35 orang baru harganya 1 juta. Tapi kalau untuk 10 orang 300.000. Itu by order juga ya? Order. Kayak gitu. Hamin 3. Hamin 3. Nah, kalau untuk catering itu Nasi kotak. nasi kotak. Segala macam ya, mulai dari harga 15.000. Kalau Jumat ada paket sedekah. Paket sedekah yang kita kasih ke beberapa panti. Kita kasih ke, biasanya sekali ngirim tuh setiap Jumat tuh 200 kotak, 300 sampai ke 4-5 panti lah dapat kita. Itu rata-rata banyak donatur yang ikut dengan harga 10.000. 10.000. Tapi ya lauknya lengkap lah gitu loh untuk anak-anak. Alhamdulillah kalau gitu. Lumayan banyak juga ya pengusaha-pengusaha yang tergabung di Jumat Berkah itu kalau nggak salah gitu. Karena aku sering ngeliat di grup-grup UMKM itu mereka sering kalau hari Kamis itu udah mulai sedekah Jumat. Alhamdulillah ya. Karena apapun yang didapat mudah-mudahan tuh jadi keberkahan kalau kita berpikir untuk berbagi. Iya. Ya kan Mbak? Gitu. Gitu. Makanya setiap Jumat ada programnya itu. Programnya seperti promo-promo nih. Pasti teman-teman Cao Ekam yang di rumah sana nanya ini. Di Mbak ngobrol aja gitu, promonya dong katanya. Silahkan yang mau dipromoin produknya. Ya ini aja khusus ibu-ibu yang memang bisa menambah income, bisa bantuin apa penambahan apa sih buat Uang dapur. keuangan dapurnya ya, buat tambahan beli minyak nih. Bisa jadi Kalau ngomong minyak itu reseller. tiba-tiba kayak Bisa jadi reseller ya, dengan nanti untuk mendapatkan harga resellernya boleh chat WA Mami. call ya. Ya kan nanti Mami kasih tahu berapa harganya, nanti bisa dijual berapa, nanti bisa dapat tester untuk berjualan gitu kan. Kayak insya Allah lah, ini pesan itu aja. Insya Allah mendapatkan tambahan income. Iya, kayaknya mereka langsung datang deh. Kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana nih kira-kira? Di Wiono Pesawaran. Jadi kalau misalkan ada mau ke sana itu dekat Polres Pesawaran, lurus lagi ada pasar. Nah nanti dari situ aja ada mapnya. Kalau nggak di map tuh ada dapur Mami Plan 86. Dibuka aja di situ udah ada. Mami Plan karena suami saya namanya Papi Plan. Oh gitu. Besok saya mau kasih nama apa ya kalau kayak gitu? Saya lupa kalau saya nggak punya suami. Oke, baiklah kalau begitu Mbaknya. Terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir di Cao Ekam. Iya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan usahanya ini terus lancar. Amin. Berbagi keberkahan. Amin. Mbaknya juga usahanya dikasih berkah sama Allah. Amin. Sukses terus. Amin. Dan jadi apa ya, kedepannya jadi motivasi untuk ibu-ibu di rumah yang lagi berpikir kira-kira usaha apa, Ya. nggak punya modal, nggak bisa buat kue misalnya gitu, punya modal sih sedikit tapi nggak bisa buat kue, pingin dapat tambahan. Yes. Gitu, silahkan kali aja jadi sesuatu yang keberkahan kedepannya untuk nambah-nambah beli apa ya, daging apa ya buat lebaran ya. Ya, bisa. Oke. Ya, Gila. beli baju baru, ya kan, macam-macam tambahan. Sama saya juga, iya, saya mau tambah beli yang sesuatu yang kayaknya agak gede gitu, kalau misalnya bisa nguntungin gede ini ya guys. Bisa beli kulkas. Oh iya, ya kan? itu kurang gede, yang gede itu emas-emas gitu. Oh. Beli suami.
jual itu tahun berapa ya waktu itu dia Oh, ya? semangat banget jual. Pas tuh dia laku tuh 200 paket lebih lah. Tau nggak sih dia dapat untung tuh 4 juta sendiri loh. Sampai tau nggak sih gue beli untung jualan kue lo tuh 4 juta gitu kan. Hah, gue langsung ya ampun dia jualan kue aja cuma duduk-duduk manis kan, Iya. 4 juta loh gitu kan. Luar biasa. Itu tahun berapa ya? Tahun 2017 kali, 2017 aja udah dapat untung sekian loh. Ayo Bu, semangat Bu. Ayo Bu, kita harus dagang biar dapat untungnya banyak. Iya. Luar biasa sekali Mbak Fitria ini ya kan. Oke, buat teman-teman di rumah ya dadah. Gak usah banyak mikir, ayo kita langsung cepet jualan biar cepet dapat untungnya. Oke? Ya begitu Mbak. Kita tuh bincang-bincang kita sore hari ini. Saya Dwi Arel bersama Mbak Fitria. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.